Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pedoman PKM 2020 dengan anggota yang pertama Muhammad Mujahidin, yang kedua Andi Muhammad Akmar Ma'ruf, yang ketiga Arya Bagus Reskiawan Suling, yang keempat Sahrul Ramadana, yang kelima Andi Muhammad Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas tentang sejarah singkat PKM, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu PKM. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Sejarah singkat PKM. PKM dilaksanakan pertama kali pada tahun 2001, yaitu setelah dilaksanakannya program restrukturisasi di lingkungan Tapnas Ditjen Dikti. Sedangkan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS yang dilaksanakan pada tahun 2002 adalah PIMNAS I, kegiatan PKM. Pada awalnya dikenal 5 jenis kegiatan yang ditawarkan dalam PKM, yaitu PKMP, PKM Penelitian, PKM Kewirausahaan, PKMK, PKM Pengabdian kepada Masyarakat, PKMM, PKM Penerapan Teknologi, PKMT, dan PKM Penulisan Ilmiah, PKMI. Namun, sejak Januari 2009, Ditli Tapmas mengelola 6 PKN. Pada tahun 2019, mulai diperkenalkan satu lagi bidang PKM berbasis media sosial, yaitu PKM GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif yang berpeluang ditampilkan di PIMNAS. PKM diperuntukkan bagi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi melalui penyediaan dana yang bersifat kompetitif, akuntabel, dan transparan. PKM secara umum bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif, inovatif, dan objektif kooperatif dalam keragaman intelektual. PKM menumbuh kembangkan host, higher order thinking skill, creative thinking melalui implementasi filosofi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat. Jenis kegiatan PKM seperti telah diringkas pada tabel pertama, memiliki misi dan tuntunan teknis pelaksanaan yang berbeda. Perbedaan tersebut ditunjukkan melalui karakteristik masing-masing PKM sebagaimana dirinci pada tabel kedua. Pada dasarnya, semua bidang PKM mencaratkan adanya ide kreatif mahasiswa sebagai salah satu unsur penilaian utamanya. Secara garis besar, PKM dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, PKM 5 bidang terdiri dari PKMP, PKMM, PKMK, PKMT, dan PKMKC. Kedua, PKM AI dan PKM GT. Ketiga, PKM Gagasan Futuristik Konstruktif, PKM GFK. PKMP, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. PKMP bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancangan bangunan, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. PKMK, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata.
PKMK bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. PKMM, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masa kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. PKMM bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan ITEP kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan dan kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. PKMT, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. PKMT bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha mikro sampai perusahaan besar, atau masyarakat yang berorientasi pada profit seperti bidang yang memiliki klinik bersalin, petani, nelayan, pendidikan jamu gendong, tukang becak, dan lain-lain. PKMKC, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. PKMKC bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan naralnya. Karya cipta tersebut bisa saja memberikan kemanfaat langsung bagi pihak lain. PKMAE, topik ini tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan kata akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. PKMAI bertujuan untuk memberikan pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah, merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. PKMGT, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. PKMGT bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan dan atau pengembangan diri dari aspek berbangsa bersifat futuristik jangka panjang tetapi berpotensi untuk direalisasikan. PKM-GFK, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. PKM-GFK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Alur PKM secara singkat. Semua tahapan PKM di tabel warna jingga hampir sama, yaitu di mana mahasiswa akan membuat suatu proposal atau berita acara hasil evaluasi internal dan lain-lain, yang nantinya akan diserahkan dan divalidasi oleh dosen, kemudian divalidasi oleh pemimpin perguruan tinggi, dan akhirnya Ditjen Belmawa akan memberikan penilaian untuk bantuan dana dan menetapkan peserta PIMNAS. Seluruh bidang PKM bermuara di PIMNAS, kecuali PKMAI, karena PKMAI telah berwujud artikel ilmiah sehingga tidak relevan didiskusikan di PIMNAS. Tahapan kegiatan PKM dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan PKM 5 bidang, tahapan PKM AI dan PKM GT, dan yang terakhir tahapan PKM GFK. Untuk rincian tahapan persiapan, yang pertama, Ditjen Belmawa menerbitkan pedoman PKM.
Yang kedua, Ditjen Belmawa menetapkan klasterisasi perguruan tinggi program PKM. Yang ketiga, mahasiswa menyusun program PKM 5 bidang, artikel PKM AI, artikel PKM GT, proposal dan video PKM GFK. Yang keempat, perguruan tinggi dapat membantu klaster PKM melalui akun operator. Yang kelima, perguruan tinggi dapat melaksanakan evaluasi internal dan membuat berita acara hasil evaluasi internal setiap jenis PKM, yaitu A. Berita acara PKM 5 bidang, B. Berita acara PKM AI, C. Berita acara PKM GT, dan D. Berita acara PKM GFK untuk memenuhi kuota klasterisasi yang ditetapkan. Untuk rincian pada tahapan PKM 5 bidang, yaitu yang pertama, operator mengunggah berita hasil evaluasi internal, mendaftarkan usulan, membuat akun ketua tim pengusul, dan membuat akun dosen pendamping. Yang kedua, mahasiswa mengisi bagian kelengkapan usulan proposal. Yang ketiga, mahasiswa mengunggah bagian halaman utama proposal. Yang keempat, dosen pembimbing secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan bimbingan pengesahan proposal. Yang kelima, pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan pengesahan proposal. Untuk rincian tahapan PKM AI dan tahapan PKM GT, yaitu yang pertama, operator mengunggah hasil berita acara evaluasi internal, mendaftarkan usulan, membuat akun ketua tim pengusul, dan membuat akun dosen pembimbing. Yang kedua, mahasiswa mengisi bagian kelengkapan usulan artikel. Yang ketiga, mahasiswa mengunggah bagian halaman utama artikel. Yang keempat, dosen pembimbing secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan bimbingan pengesahan artikel. Yang kelima, pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan pengesahan artikel. Untuk tahapan PKM GFK, rinciannya yaitu yang pertama, operator mengunggah berita acara hasil evaluasi internal, mendaftarkan usulan, membuat akun ketua tim pengusul, dan membuat akun dosen pendamping. Yang kedua, mahasiswa mengunggah video PKM GFK ke YouTube dengan durasi 3-7 menit dengan resolusi minimal 480 pixel. Yang ketiga, mahasiswa mengisi bagian kelengkapan usulan proposal. Yang keempat, mahasiswa mengunggah bagian halaman utama proposal. Yang kelima, dosen pembimbing secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan bimbingan pengesahan proposal. Selanjutnya, pengusulan proposal dan klasterisasi perguruan tinggi. Seorang mahasiswa dapat bergabung pada lebih dari 2 tim pengusul proposal PKM 5 bidang, tetapi hanya dapat terlibat dalam 2 judul proposal yang didanai, sebagai ketua dan anggota, atau keduanya sebagai anggota. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah proposal PKM maksimal berdasarkan klasternya. Dalam klaster 1, jumlah proposal PKM maksimal dalam PKM 5 bidang adalah 700, PKM AI dan GT maksimalnya 75, PKM GFK 100. Klaster 2, PKM 5 bidang maksimalnya 425, PKM AI dan GT 40, GFK 50. Klaster 3, PKM 5 bidang 175, PKM AI, GT, dan GFK 25. Klaster 4, 5 bidang 100, maksimalnya AI, GT, dan GFK maksimalnya 15. Di klaster 5, PKM 5 bidang 59 maksimalnya, PKM AI, GT, dan